itu sebagai bekal antara bekal untuk anaknya nanti ke depannya. Begitu pula jika dia ibu dengan anak, ini sebagai informasi juga atau komunikasi juga bagaimana si spesies ini mampu untuk berkomunikasi dengan baik yang nantinya sebagai bekal di ke depannya untuk anak tersebut. Seperti itu. Nah, masalah interaksi sebenarnya bukan hanya ke arah pengetahuan, tetapi bagaimana mereka memperebutkan suatu sumber pakan atau sumber daya alam yang ada di kawasan tersebut. Atau bisa jadi dalam kegiatan interaksi ini bisa menyebabkan suatu penentuan daerah kekuasaan atau teritorinya atau dari setiap individu mungkin core areanya di mana yang memang di situ bisa menjadi tempat paling nyaman dari individu tersebut. Walaupun dalam kenyataannya core area atau teritori ini bisa dikatakan sebagai kawasan yang mungkin nanti overlapping antara individu satu dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya tadi sempat disinggung juga, ketika ada ibu dengan anak atau anak dengan induk betina, mereka melakukan proses pembelajaran, disitulah ada proses interaksi antar ibu dengan anak atau antara anak dengan betina dewasa atau indukannya. Nah, bagaimana si ibu ini mengajari si anak untuk memahami pola kehidupan, memahami proses hidup liar, memahami istilahnya pengetahuan-pengetahuan di alam liar, ini akan disampaikan secara naluri mereka sampai benar-benar mereka anak ini mapan atau anak ini mampu untuk bisa mandiri seperti itu. Nah, seperti halnya pada orang hutan, mereka memberikan informasi kepada anaknya itu benar-benar sampai anak itu bisa mandiri hingga 8 tahun. Rata-rata 8 tahun, walaupun ada yang lebih sampai 9 tahun atau 10 tahun. Tetapi secara normal, anak ini sampai umur 8 tahun, dari 0 tahun sampai 8 tahun, ini akan diberikan informasi, pengetahuan terkait dengan dia bisa makan, bagaimana jenis makanan apa saja yang bisa dimanfaatkan. Kemudian istilahnya pengetahuan seperti apa dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan, perilaku liar secara normal seperti apa, yang sebenarnya antar mereka itu berkomunikasi, yang mungkin komunikasinya dalam bentuk berbeda, bahasa yang berbeda seperti manusia dalam hal ini. Tetapi secara umum dalam berkomunikasi ini mereka memiliki bahasa yang hanya dipahami antara spesies tersebut atau antara ibu dengan anaknya melalui gerak tubuh atau melalui istilahnya suara yang hanya ibu dengan anak itu mungkin saja yang bisa paham seperti itu. Nah, ketika berbicara masalah interaksi di sini kita juga akan melihat bagaimana interaksi antar spesies atau berbeda spesies. Seperti halnya pada macan tutul atau babi. Nah, dalam interaksi pada gambar ini akan berpikir bahwa si macan tutul akan mengejar babi sebagai mangsanya, sementara babi sebagai prey atau istilahnya sebagai mangsa yang dia juga harus bertahan hidup atau harus mempertahankan kehidupannya sehingga si macan ini bisa jadi gagal untuk mendapatkan si babi sebagai mangsanya. Nah, proses-proses interaksi ini nantinya akan mengarah apakah si interaksi ini dalam bentuk positif atau dalam bentuk negatif atau mungkin tidak ada bisa dikatakan negatif-negatif atau mungkin bisa jadi netral 0 dengan 0 atau tidak ada yang dipengaruhi sama sekali seperti itu. Begitu pula dengan ini pada gambar ini zebra dengan singa ya yang bisa dikatakan dia sebagai bentuk interaksi yang dalam hal ini prey dan predator yang mereka secara tidak langsung memanfaatkan sumber pakan, memanfaatkan zebra ini sebagai sumber pakan. Nah, selain itu
ketika berbicara masalah pemanfaatan sumber pakan berarti si singa atau apa ya, singa singa betina ini dia juga berpikir terhadap keseimbangan populasi pada si zebra. Jadi antara ada makan dan dimakan yang itu secara tidak langsung ini proses penyeimbangan populasi dalam suatu ekosistem. Begitu pula dengan interaksi antara badak dengan burung bangau misalnya. Ini merupakan suatu interaksi yang benar-benar mereka bisa dikatakan mungkin saling menguntungkan, dalam artian burung bangau yang berada di atas di atas tubuh badak ini secara tidak langsung mereka mendapat makanan berupa serangga yang didapat dari tubuh badak atau kutu-kutu yang dari tubuh badak. Sementara si badak juga merasa diuntungkan karena dia mendapat perlakuan untuk bisa istilahnya bersih dari berbagai parasit yang ada di dalam tubuhnya. Itu. Begitu pula dengan misalnya kerbau dengan burung di sini. Nah, ini mungkin banyak diketahui juga ketika interaksi antara burung dengan kerbau ini mereka benar-benar melakukan proses proses atau interaksi atau hubungan yang mereka saling belajar, saling saling menguntungkan. Yang satu mendapat makan, yang satu juga mendapat kebersihan atau bisa bersih dari berbagai macam parasit. Seperti halnya tadi badak dengan burung juga. Nah, ketika berbicara masalah interaksi, lagi-lagi berbicara masalah interaksi berarti di situ ada suatu proses atau tindakan yang terjadi antara dua atau lebih objek yang mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain. Jadi tadi sempat disinggung bahwa interaksi di situ ada hubungan antara dua atau lebih objek yang di dalamnya mempengaruhi atau memiliki efeknya itu baik positif, negatif, ataupun netral, atau negatif atau positif dengan positif. Yang hasil akhirnya adalah melihat bagaimana kondisi sebab akibat dari suatu interaksi tersebut. Nah, ketika berbicara masalah interaksi, berarti di situ ada suatu proses atau hubungan untuk melihat efek-efek dari atau efek dari suatu kondisi sebab akibat tersebut, baik itu mulai dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau mungkin kelompok dengan kelompok, yang secara tidak langsung dari keseluruhan pola ini mengarah pada proses untuk saling mempengaruhi, saling menarik, saling meminta, atau mungkin bisa dikatakan saling memberi. Dan secara otomatis ini merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, bukan statis, seperti itu. Jadi proses yang terus terjadi, yang bersifat dinamis dan pasti ada sebab akibat di dalamnya. Itu. Kemudian ketika berbicara masalah interaksi di dalamnya adalah merupakan suatu kontak sosial atau komunikasi. Tadi sempat disinggung bahwa ketika berbicara masalah interaksi berarti ada kontak sosial atau ada komunikasi antar mereka, atau ada komunikasi antar spesies, atau ada komunikasi antar individu satu dengan individu lainnya. Seperti itu. Nah, interaksi yang menyebabkan kontak sosial atau komunikasi di sini ini berarti ada hubungan, ada jalinan hubungan yang bersifat kerjasama atau kompetisi. Kerjasama mungkin mereka dalam artian bisa saling menguntungkan. Nah, tapi ketika berbicara masalah kompetisi, berarti ada satu atau mungkin satu atau lebih yang bisa dikatakan dirugikan, dan yang satu atau lebih bisa dikatakan itu menjadi untung atau mendapat nilai positif. Nah, dari pola-pola interaksi yang bisa dikatakan tadi sebagai kontak sosial dan komunikasi yang menyebabkan suatu jalinan hubungan, baik itu kerjasama atau kompetisi, yang nantinya mengarah pada aksi dan reaksi, simbol tertentu atau dinamika waktu. Dalam artian di sini, ketika berbicara dimensi waktu. Ketika berbicara di sini aksi dan reaksi berarti bagaimana hubungan tersebut
benar-benar memberi istilahnya memberi perubahan, memberi perubahan baik itu aksi atau reaksi. Jadi ada pancingan atau ada tanggapan, ada pancingan atau ada respon dalam artian di sini. Nah, kemudian dari masalah interaksi juga akan mengeluarkan suatu simbol-simbol tertentu. Apakah simbol ini nantinya dikeluarkan dari individu atau dari kelompok lain? Dalam artian ketika berbicara masalah simbol tertentu, berarti ketika misalnya ada tadi pada gambar pertama, gambar ketiga kalau tidak salah ingat, antara macan tutul yang menyerah mengejar si babi. Nah, dalam artian di sini ya. Nah, ini ketika macan tutul menyerang babi misalnya. Nah, di sini berarti secara tidak langsung ini menimbulkan suatu simbol yang bisa dilihat oleh istilahnya hewan-hewan yang ada selain babi di sekitarnya, baik itu mungkin di sekitarnya ada zebra, ada istilahnya ada rusa misalnya, yang secara tidak langsung mereka ini sebagai warning, ada macan tutul di sana sedang mengejar babi. Secara tidak langsung ketika bermain di areal sini ini harus hati-hati, harus memperhatikan kondisi-kondisi yang ada, jangan sampai kita menjadi sasaran mangsa. Itu pikiran mereka, walaupun sebenarnya tidak secara tidak langsung kita tidak tahu, mereka karena tidak berbahasa, jadi bisa dikatakan bahwa pola simbol-simbol ini dalam bentuk bentuk menghindar atau bentuk istilahnya perubahan perilaku dalam artian di sini. Nah, kemudian ketika berbicara masalah interaksi atau jalinan hubungan atau kerjasama dan kompetisi di sini, berarti ada dimensi waktu. Dimensi waktu kapan itu terjadi? Interaksi itu kapan terjadi? Berapa lama? Biasanya ketika berbicara masalah interaksi berarti yesterday atau today. Kemudian ketika melihat dari simbol-simbol tertentu akan menjawab future atau kedepannya gimana gitu. Jadi lebih mengarah bagaimana kondisi-kondisi yang ada di sekeliling tersebut, melihat bahwa kemarin terjadi interaksi antara macan tutul dengan babi misalnya. Nah, kemudian di hari ini terjadi interaksi antara macan tutul dengan zebra misalnya. Nah, kedepannya ini perlu kehati-hatian untuk individu lain, bagaimana mereka bisa mempertahankan dirinya untuk bisa tetap ada atau tetap survive. Yang secara tidak langsung ketika berbicara aksi dan reaksi simbol tertentu dan dimensi waktu, ini tidak lepas dari adaptasi terhadap lingkungan yang nantinya goal-nya adalah survive. Seperti itu. Jadi ketika berbicara masalah interaksi, berarti ujung akhirnya adalah survive, atau ujung akhirnya adalah suatu adaptasi terhadap lingkungan yang mengarah pada dia bisa bertahan hidup di lingkungannya atau di kawasan tersebut. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan dulu? Belum? Oke. Kemudian ketika berbicara masalah interaksi, berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang ada seperti halnya imitasi, sugesti, identifikasi, atau mungkin simpati. Dalam artian gini, ketika berbicara masalah interaksi berarti ada imitasi. Bagaimana si individu yang menjadi prey atau menjadi mangsanya ini berusaha untuk menghindar dari predator dengan cara memanipulasi atau melakukan perubahan bentuk atau menyelamur lah dalam artian untuk tidak bisa menjadi sasaran mangsa selanjutnya. Seperti halnya misalnya perubahan-perubahan yang terjadi pada
pada herpetofauna misalnya. Nah, ketika berbicara masalah perubahan pada herpetofauna, mereka ada beberapa herpetofauna mungkin mereka memiliki perilaku yang istilahnya yang eh, yang menyebabkan si mangsa ini tidak eh, tidak langsung tidak langsung bereaksi untuk memangsa seperti itu. Kemudian sugesti. Ketika berbicara masalah interaksi berarti ada sugesti. Nah, tadi sempat disampaikan bahwa dalam contoh misalnya si macan tutul dengan babi misalnya. Ketika si babi ini menjadi mangsa untuk macan tutul pada hari itu, nah kemungkinan individu-individu dari babi yang lain ini menjadi tersugesti bahwa wah hati-hati saya menjadi mangsa ketika saya main di sana. Nah, nanti saya akan menjadi mangsa untuk si macan tutul berikutnya. Atau mungkin dia menjadi sugesti bahwa dalam artian agak khawatir ketika dia bermain di lokasi-lokasi tertentu. Atau mungkin ketika antar satu spesies yang berbeda individu, bisa jadi ketika proses interaksi ibu dengan anak seperti halnya tadi pada gambar orang utan yang di slide kedua kalau tidak salah ingat, itu bagaimana si ibu ini mensugesti si anak untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa hidup survive, untuk bisa hidup lebih baik nanti ke depannya. Jadi dia bisa memahami bagaimana kondisi alam, bagaimana kondisi lingkungannya, bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa memanfaatkan daerah teritori untuk untuk hidupnya. Mereka bisa berperilaku secara normal juga seperti itu. Nah, itu salah satu sugestinya. Nah, kemudian dari suatu interaksi ada identifikasi. Bagaimana faktor identifikasi ini berperan? Biasanya identifikasi ini lebih mengarah bagaimana mereka memperebutkan suatu kekuasaan atau memperebutkan suatu daerah daerah jelajah atau memperebutkan suatu pohon pakan misalnya. Ketika satu spesies herbivora dalam artian misalnya primate yang masuk ke suatu pohon pakan dan di situ ada individu lain dan ketika dia bertemu secara langsung mungkin yang satu akan menghindar dalam artian ketika yang datang itu dominan dan yang sudah masuk duluan dalam pohon pakan ini orang individu yang istilahnya resesif atau penakut, mungkin yang akan menghindar yang masuk duluan, dia akan menghindar jauh. Tetapi jika yang masuk ini adalah individu yang penakut, mungkin dia langsung menghindar ketika melihat ada individu dominan menguasai pohon pakan tersebut. Jadi ini ada satu proses identifikasi apakah dia bisa nyaman masuk ke suatu pohon pakan dan dia bisa nyaman untuk memanfaatkan sumber pakan di pohon tersebut. Itu salah satu faktor identifikasi. Ini menjadi bagian penting. Kemudian ada simpati. Simpati ini dalam artian gini, ketika satwa liar tersebut taruhlah satu spesies pada orangutan ya. Saya akan ada orangutan karena memang beberapa real nyata saya lihat sendiri. Sementara untuk spesies lain saya hanya baca buku ya. Tapi kalau yang orangutan memang saya berdasarkan penelitian dan berdasarkan baca buku sinkron gitu. Jadi dalam artian di sini mungkin saya lebih lihat bagaimana dalam ekologi satwa liar ini pada orangutan misalnya. Mungkin contohnya lebih banyak pada orangutan. Nah, dalam proses simpati pada orangutan di sini bagaimana si jantan A dengan jantan B ketika mereka bertemu dan mereka antara jantan A dan jantan B bertemu dan
mereka melakukan fighting atau melakukan pertengkaran dan satu menjadi dominan dan yang satu menjadi kalah, yang si dominan ini pasti akan menguasai daerah jelajahnya atau menguasai sumber pakan yang ada di kawasan tersebut. Nah, secara tidak langsung banyak betina-betina yang simpati pada jantan yang menang, gitu. Jadi secara tidak langsung juga betina bisa dikatakan menaruh nyawanya untuk untuk perkembangbiakan dalam hal reproduksi ke jantan yang menang. Sementara ke jantan yang kalah seakan-akan dia seperti halnya saya nggak mau gitu. Jadi kalau di manusia mungkin ada sistem apa laki-laki yang handsome mungkin akan lebih banyak wanita-wanita yang mengejar dibandingkan laki-laki yang biasa aja, misalnya seperti itu. Nah, dalam satwa liar juga seperti itu. Jadi ada proses simpati yang benar-benar bisa dikatakan antar individu itu merasa nyaman dengan individu lain yang benar-benar itu yang nantinya individu ini bisa melindungi dirinya, bisa membawa dirinya lebih survive, lebih lebih tahan terhadap kondisi perubahan alam seperti itu. Nah, begitu juga dengan betina. Betina-betina yang dominan akan menjadi pilihan terbaik untuk jantan-jantan yang dominan, biasanya seperti itu. Ini secara real nyata terlihat di lapangan saat penelitian memang seperti itu. Jadi bisa jadi ini si jantan-jantan yang kalah yang menang dalam pertengkaran atau menang dalam fighting dan dia akan memilih banyak betina yang dia sukai. Sementara si betina yang menang ketika mereka ada kan kalau di manusia atau di kita misalnya ada betina yang paling dominan ya. Nah, betina yang paling dominan biasanya dia secara tidak langsung mempunyai akses lebih baik dibandingkan betina-betina yang ya biasa-biasa aja lah gitu. Betina yang kalah dalam artian di sini. Nah, dari proses atau faktor-faktor interaksi baik itu imitasi, sugesti, identifikasi atau simpati, ini nantinya adalah hasil akhirnya adalah bagaimana mereka melakukan proses atau perilaku sosial atau pola perilaku sosial ini menjadi bagian dari komunikasi mereka. Jadi suatu perilaku sosial tidak lepas dari bagaimana mengkomunikasikan kondisi yang ada, mengkomunikasikan perubahan-perubahan yang ada, mengkomunikasikan sumber daya yang ada di lokasi tersebut, atau mengkomunikasikan bagaimana mereka bisa hidup survive. Nah, ketika berbicara masalah sosial dan komunikasi, berarti ada dampak yang ada di belakangnya, baik itu dalam bentuk nilai, ketentuan, atau bentuk. Dampak dari dampak berupa nilai berarti ada positif dan negatif. Berdasarkan ketentuan berarti ada kalah, ada menang. Atau dalam bentuk berarti ada sosial atau asosiasi nantinya. Kira-kira bentuknya asosiasinya seperti apa ya? Atau sosialnya seperti apa ya? Nah, disinilah ketika berbicara masalah interaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, yang di dalamnya juga masuk dalam dalam suatu proses sosial dan komunikasi yang berdampak baik itu nilai, ketentuan, dan bentuk, ini merupakan suatu bagaimana proses alam itu bekerja. Proses lingkungan atau ekosistem itu bergerak. Proses dari perubahan suatu ekosistem atau lingkungan itu bersifat dinamis, bukan statis seperti itu. Jadi yang di sini mengarah bagaimana suatu perubahan-perubahan yang bisa dikatakan yang nantinya mengarah pada balik lagi sebab akibat gitu ya. Jadi ketika berbicara masalah interaksi menarik untuk satwa liar. Nah, ketika berbicara masalah interaksi mungkin banyak pemahaman-pemahaman terkait dengan interaksi, mulai dari bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem, mulai dari netralisme, predasi, kompetisi, simbiosis atau antisimbiosis. Simbiosis sendiri mungkin ada
mutualisme, komensalisme, parasitisme. Dan ini semua merupakan suatu pola interaksi yang saling berkaitan satu sama lain antar individu atau bahkan berbeda individu dalam satu spesies atau mungkin antar spesies. Nah, mungkin ini dulu dalam materi-materi sebelumnya atau perkuliahan-perkuliahan sebelumnya atau mungkin dalam sekolah-sekolah masa-masa tingkat sekolah dulu mungkin sudah disinggung ya, bagaimana bentuk-bentuk interaksi dalam ekosistem, kaitannya dengan satwa liar seperti apa, kemudian interaksi juga bukan hanya terjadi pada satwa liar, tetapi juga pada flora atau pada tumbuh-tumbuhan yang ada di suatu lingkungan atau suatu kawasan tertentu. Nah, ketika berbicara masalah interaksi antar organisme atau hubungan timbal balik, berarti tadi sempat disinggung bagaimana interaksi itu bersifat netralisme, kompetisi, mutualisme, predatisme, parasitisme, komensalisme, atau amensalisme. Nah, ketika organisme itu melakukan interaksi, berarti ada suatu perubahan atau mungkin bisa dikatakan perubahannya tetap 0 dengan 0 atau netral. Tetapi ketika tidak terjadi interaksi, bila tidak terjadi interaksi, mungkin bisa dikatakan satwa liar ini dalam proses lebih pada ke arah netral atau bisa dikatakan jika negatif dan positif ini ya tidak lepas dari apa istilahnya bagaimana si individunya sendiri. Nah, dari proses interaksi yang tadi netral itu nol atau tidak ada pengaruhnya sama sekali, kompetisi itu mungkin ada yang berpengaruh atau ada yang negatif dan yang sebagian lagi atau yang lainnya menjadi positif, atau mungkin mutualisme menjadi positif dengan positif, atau parasitisme itu bersifat positif dengan negatif, komensalisme ini biasanya terjadi pada tumbuhan dengan satwa misalnya, atau lebih pada tumbuhan lah ya, itu bersifat positif atau netral, atau amensalisme yang bersifat netral atau negatif. Sebenarnya pada prinsipnya ketika berbicara masalah interaksi antar organisme yang berhubungan dengan timbal balik ini mengarah pada bagaimana dinamika populasi dari suatu spesies atau dinamika populasi dalam suatu dalam suatu kawasan tersebut. Ketika berbicara dinamika populasi berarti tidak lepas dari natalisme, natalitas, migrasi ini dalam artian emigrasi dan imigrasi. Jadi spesies yang masuk atau yang keluar dari suatu kawasan yang sebenarnya ketika ada natalitas, kelahiran, mortalitas, ada kematian, migrasi dalam artian keluar dan masuk suatu kawasan, spesies tersebut masuk dalam suatu kawasan, yang sebenarnya hasil akhir gimana sih populasi yang ada di suatu kawasan tersebut? Yang sebenarnya dari populasi ini intinya adalah interaksi di dalamnya, interaksi yang ada di dalam suatu lingkungan. Itu tidak lepas dari kondisi interaksi ketika berbicara masalah dinamika populasi. Nah, ini sebagai salah satu contoh aja gambaran bagaimana proses interaksi netralisme yang sebenarnya secara umum pola interaksi ini tidak saling mengganggu, tidak saling merugikan, atau tidak saling menguntungkan meskipun hidup di habitat yang sama. Seperti kodok makan serangga atau kambing makan rumput. Nah, itu ini salah satu interaksi yang secara normal tidak ada pengaruhnya. Kemudian mungkin burung pemakan biji hidup bersama-sama dengan burung pemakan buah, mereka dalam satu pohon ya, sama-sama makan buah, antara burung itu ya ketika berinteraksi ya nggak ada pengaruhnya sebenarnya ya. Si burung pemakan buah ini bisa dikatakan dia untung makan buah kenyang. Si burung memakan biji ya untung karena dia mendapat sumber makanan biji. Ketika si burung ini saling berinteraksi ya hanya biasa saja, gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya, bisa dikatakan netral. Kemudian ada interaksi predasi. Predasi ini bisa dikatakan sebagai predator ya. Jadi peristiwa mangsa dan mangsa. Bagaimana spesies tersebut ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan atau bisa katakan plus dan minus. Dan kemudian pola interaksi ini tidak lepas dari
predator atau predator dan prey dalam artian mangsa. Sebagai salah satu contoh, misalnya tadi sempat disampaikan dalam slide kedua, itu slide ketiga, slide ketiga bahwa ada harimau, macan tutul yang memangsa si babi itu sebagai salah satu contoh. Kemudian ada interaksi kompetisi. Kompetisi berarti ada perebutan suatu kekuasaan atau persaingan antar individu atau antar populasi yang sebenarnya secara tidak langsung ini memenuhi kebutuhan hidup dari suatu spesies tersebut, memenuhi kebutuhan hidup yang ada di habitat ini, baik itu kebutuhan secara lahiriah maupun secara batiniah, seperti itu kalau manusia ya. Jadi dalam artian kompetisi memperebutkan sumber pakan ataupun kompetisi memperebutkan pasangan kawin. Tuh, jadi ini lebih mengarah bagaimana si spesies ini mencari keuntungan untuk hidupnya dia, seperti itu. Ya, sebagai salah satu contoh ya, ketika misalnya ini contohnya lebih ke ini ya, kambing hutan, antara kambing hutan yang akan berkelahi dengan pasangan kawinnya untuk untuk mendapatkan kepuasan seksnya misalnya, atau mungkin pada jantan besar untuk jantan cipet atau jantan berpipi besar untuk orang hutan yang saling berkompetisi antara jantan satu dengan jantan yang lainnya untuk mendapatkan si betina incerannya, seperti itu. Misalnya itu salah satu contohnya. Kemudian ada interaksi yang bersifat simbiosis atau amensalisme. Amensalisme di sini pasti lebih mengarah bagaimana proses interaksi ini menghambat pertumbuhan dari individu lain. Ini sebagai salah satu contoh biasanya pada tumbuhan ya. Jadi ini hanya disinggung sedikit saja. Ini tidak terjadi pada satwa lain. Nah, kemudian ada pola interaksi yang lain, ada mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Mutualisme ya dia prosesnya saling menguntungkan, kemudian parasitisme ya kembali lagi berarti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Komensalisme menguntungkan satu pihak saja dan yang satu pihak lain dirugikan. Sebenarnya hampir sama dengan parasitisme, hampir mirip dengan parasitisme. Nah, oke, ketika berbicara masalah interaksi, berarti di situ tadi ada hubungannya dengan dinamika populasi. Dinamika populasi berarti ada ukuran populasi. Ukuran populasi seperti apa? Struktur komunitasnya bagaimana? Keanekaragaman spesiesnya seperti apa? Atau bagaimana? Nah, dari ukuran populasi, struktur komunitas, keanekaragaman spesies, ini sebenarnya adalah bahasan dari interaksi spesies atau satwa di dalamnya. Ya, nanti mungkin kita akan membedakan bagaimana interaksi sesama spesies atau sama spesiesnya, dan interaksi yang berbeda spesies atau bisa dikatakan interaksi interspesies. Jadi ada interaksi intraspesies dan interspesies. Nah, ketika berbicara masalah interaksi intraspesies, berarti di situ ada spesies yang sama. Bagaimana hubungan antara spesies yang sama, antara individu satu dengan satu yang lain, dan dia dalam satu spesies, biasanya mereka bersaing untuk aktivitas, bersaing untuk mendapatkan sumber daya alam, bersaing secara ketat untuk melakukan suatu kompetisi yang nantinya dia merasa menang atau merasa menguasai kawasan tersebut. Seperti itu. Ini lebih ke persaingan yang sangat berat biasanya kalau dalam satu spesies. Sama halnya dengan misalnya bersaing dalam satu kelas, misalnya dalam satu kelas, teman-teman dalam satu kelas ini pasti bersaing gimana untuk mendapatkan nilai baik, belajar yang tekun misalnya, atau mencari informasi yang jauh lebih lama, atau dalam artian lebih banyak dalam artian di sini. Jadi bagaimana dia bisa survive untuk di kelas tersebut, dalam artian ini sebagai salah satu contoh. Kalau
dalam suatu kelas seperti itu. Nah, sementara kalau interaksi interspesies berarti interaksi yang berbeda spesies. Dalam artian bahwa interaksi ini spesies A dengan spesies B memiliki kesamaan kebutuhan, kesamaan tujuan, kesamaan istilahnya kesamaan dalam melakukan aktivitas. Nah, dalam artian ketika ada interaksi interspesies berarti mereka bisa memanfaatkan kesamaan untuk mencari makan di lokasi tersebut. Bisa jadi tadi pada slide-nya macan tutul dengan babi. Mereka berada dalam satu kawasan yang sama, yang si babi butuh kawasan tersebut untuk mencari makan yang ada di rumput-rumputan yang ada di sana, si macan tutul berada di kawasan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sumber pakan juga. Makannya bukan di rumput, tetapi makannya yang ada di yang ada di sekitarnya, dalam artian satwa apa saja yang bisa menjadi mangsa. Jadi sama-sama dia memiliki kesamaan kebutuhan untuk hidup di kawasan tersebut. Sementara interaksi interspesies juga bersifat kompetisi. Kompetisi yang bisa dikatakan tidak seketat atau tidak seberat atau tidak se ekstrim yang sama spesies. Ini masih bisa dikatakan masih agak ringan kompetisinya. Dalam artian di sini macan tutul yang ada di satu kawasan bersamaan dengan si babi tadi, bisa jadi ketika si babi tadi keluar dari kawasan A pindah ke kawasan B, ini nggak ada masalah. Begitu juga si macan tutul yang berada di kawasan A pindah ke kawasan B misalnya, ini nggak ada masalah. Jadi bisa dikatakan kompetisi yang masih bisa toleran atau tidak seketat dengan kondisi dari interspesies tadi. Nah, dari proses interaksi spesies, baik itu intra dan interspesies, baik itu sama spesies dengan berbeda spesies, yang sebenarnya secara tidak langsung ini menjadi satu kesatuan yang tujuan utamanya adalah memperebutkan sumber daya yang ada, memperebutkan sumber daya alam yang ada di suatu kawasan tersebut, baik itu dalam sumber makanan, energi, wilayah atau teritori, cahaya, unsur hara, udara yang ada di kawasan tersebut, atau mungkin lebih mengarah pada seks atau reproduksi kebutuhan kawin mereka. Jadi gitu. Jadi ada hubungannya seperti itu. Nah, dari kondisi-kondisi ini, nah ini menjadi bagian penting yang nantinya sebagai informasi dari dinamika populasi. Kembali lagi ke arah dinamika populasi yang tadi pada slide sebelumnya, yang tidak lepas dari natalitasnya seperti apa, mortalitasnya bagaimana, migrasi dan emigrasinya sejauh apa. Nah, itu. Jadi lebih ke arah situ. Itu ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh studi kasus interaksi yang ada di yang ada di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara, lebih tepatnya di Stasiun Penelitian Ketambe. Penelitian ini cukup panjang, jadi penelitiannya ini berseris, mulai dari tahun 70-an sudah diambil datanya. Terakhir itu data diambil, termasuk data kompilasi data saya itu di 2010. Dan ini publish di data tersebut publish di 2015. Jadi bagaimana proses interaksi yang terjadi antar jantan dewasa di kawasan atau di Stasiun Penelitian Ketambe Taman Nasional Gunung Leuser. Jantan-jantan dewasa ini akan bertemu untuk melakukan kompetisi, melakukan persaingan hidup, melakukan proses untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam artian, jantan dewasa tidak semua dia dalam memiliki pipi. Nah, ini memiliki pipi yang lebar. Ada juga jantan dewasa yang tidak memiliki pipi. Nah, proses tumbuhnya pipi yang besar ini nih yang proses yang pipi yang besar, proses yang besar ini atau bisa dikatakan cipet. Ini adalah proses pertumbuhan akibat hormon dalam tubuhnya. Jadi bagaimanapun kalau hormonnya itu tidak mendukung,
sampai kapanpun jantan dewasa itu tidak mempunyai pipi seperti ini, sama seperti betina bisa dikatakan gitu. Ini jantan dewasa, ini betina dewasa, hampir sama. Tetapi kalau dia memiliki hormon yang bisa menunjang dari apa istilahnya dari pola hidupnya, hormon yang timbul itu akan mempengaruhi pertumbuhan pipi ini hingga dia bisa dikatakan lebar. Pipi itu semakin lebar, semakin membentuk seperti strong atau kuat ya dalam artian. Nah, pipi ini tumbuh dari mana? Dari proses interaksi, dari proses persaingan antar satu individu dengan individu lainnya. Persaingannya dalam bentuk apa? Persaingannya dalam bentuk perebutan teritori. Persaingannya dalam perebutan sumber pakan. Persaingannya dalam bentuk perebutan betina. Ketika si jantan sudah mengalami proses pipi ini, semakin pipi ini sempurna, bulat sempurna seperti ini bulat sempurna ya. Nah, kalau yang ini mungkin masih dalam proses nih. Jadi belum benar-benar sempurna. Ini kalau udah bulat sempurna dan benar-benar terbentuk seperti ini akses untuk daerah jelajah, akses untuk sumber pakan di kawasan tersebut, akses untuk betina, akses untuk mendekati anak-anak yang masih kecil-kecil itu lebih mudah dibandingkan dengan jantan yang seperti ini. Jantan yang seperti ini bisa dikatakan dia termasuk jantan yang penakut, jantan yang selalu kalah, jantan yang tidak bisa memiliki akses betina secara luas. Kalaupun dia punya kebutuhan seks, dalam artian ingin kopulasi atau ingin melakukan perkawinan, ini curi-curi. Selama dia tidak ada, dia coba mendekati betina. Tapi kalau dia ada atau jantan-jantan yang ini ada, yang besar-besar ini ada, dia tidak mampu untuk mendekati betina. Bahkan dalam jarak 50 meter saja dia sudah melihat ada jantan besar di sana, dia langsung menghindar seperti itu. Nah, inilah proses persaingan atau interaksi antara si jantan dewasa di sana. Nah, di sini ada proses interaksi antara 4 individu. Sebenarnya antara 5 individu ya, tetapi yang terkenal itu lebih 4 individu. Nah, di sini ada 5 individu jantan, mulai dari Nur, John, kemudian ada Mickey, ada Eric, dan ada E. 5 jantan ini mereka melakukan interaksi, melakukan persaingan, melakukan perebutan kekuasaan. Caranya gimana? Caranya fighting, caranya berantem, caranya kejar-kejaran. Saya pernah ngalamin benar-benar jantan-jantan besar ini dia berantem yang mulai dari di atas pohon sampai turun, sampai guling-gulingan, sampai ada yang luka, sampai benar-benar ada yang mati gitu. Tapi bukan contoh ini ya, ada lagi contoh yang lain. Ada yang benar-benar dia mati, dia harus cari sungai dan dia mati di situ di pinggir sungai gitu. Itu saking beratnya persaingan antar jantan. Karena ketika dia menang, akses itu gampang. Akses untuk hidup atau survive di kawasan tersebut itu mudah sekali. Nah, ini sebagai salah satu dari 5 individu jantan ini melakukan interaksi dan melakukan persaingan, melakukan fighting, melakukan kompetisi yang tujuan akhirnya adalah survive. Nah, dari kelima individu ini data yang terbaik untuk dia melakukan kompetisi kepada jantan-jantan lain, ini nilainya paling tinggi adalah Nur. Kemudian diikuti oleh John, kemudian diikuti oleh Mickey, Eric, kemudian terakhir paling takut adalah E. Itu paling takut. Nah, si Nur selama dia masih merasa kuat, selama dia merasa paling menang, dia mudah mengakses betina-betina yang ada di sana. Lebih mudah untuk mendekati betina-betina, melakukan kegiatan-kegiatan reproduksi atau seksualnya. Tetapi selain itu, si Nur ini memiliki akses paling banyak untuk sumber pakan. Dan secara tidak langsung, Nur juga melindungi betina-betina yang ada di sekitarnya.
Jadi, nah, betina-betina yang di sekitarnya merasa nyaman ketika ada Nur di sana. Berbeda halnya ketika betina-betina di sana ada si I, dia tidak nyaman, dia takut. Takut nanti ketika si Nur datang misalnya, bisa jadi dia akan melakukan akan marah terhadap betina tersebut misalnya, gitu. Atau betina tersebut diajak pergi. Jadi ada pemaksaan pergi, itu terjadi. Atau mungkin ketika si jantan yang I ini melakukan kegiatan kawin atau seksualnya, dan tiba-tiba si Nur datang, ini tiba-tiba bisa jadi saking dia panik, saking si I panik, betina ini jatuh dari pohon yang mungkin akhirnya melukai si betina. Itu terjadi. Jadi merasa tidak nyaman saat mereka melakukan interaksi dalam hal reproduksi. Nah, dari proses selama kurang lebih 10 tahun, lebih dari 20 tahun ya, lebih dari 20 tahun, pola interaksi antara jantan dewasa di Stasiun Penelitian Ketambi Taman Nasional Gunung Leuser ini antara Nur, John, Mickey, Eric, I ini masih diduduki Nur. Apakah Nur akan bergeser ke bawah dan John memenangkan posisi teratas? Mungkin. Mungkin, dan itu terjadi ketika Nur ini sudah merasa lemah, sudah tua, ketika bertengkar dia sudah capek, sudah tidak sanggup, bisa jadi John atau Mickey naik posisi teratas. Jadi kalau dalam pertandingan tinju atau silat atau apa ya, pertandingan seperti itu kan pasti ada kalah menang. Nah, selama dia masih mampu, dia masih menduduki posisi paling atas. Tapi ketika dia sudah merasa lemah, dia akan bergeser. Nah, ketika dia sudah bergeser ke bawah, si Nur sudah bergeser ke bawah, akses Nur untuk betina-betina yang lain atau betina-betina yang ada di sana ya semakin rendah, semakin kalah juga gitu. Nah, selain itu, si betina-betina yang ada di sana ini merasa nyaman atau merasa senang ketika melihat jantan yang berpipi, jantan yang berpipi yang pertama. Jantan berpipi yang banyak corengnya atau banyak lukanya. Berarti secara tidak langsung dia sudah sanggup untuk memenangkan pertarungan. No. Dibandingkan jantan berpipi yang masih mulus atau masih kecil atau masih belum sempurna seperti ini. Itu. Jadi menarik ketika berbicara masalah interaksi dalam suatu satwa liar, ini sebagai salah satu contoh yang ada di orangutan. Hampir sama dengan satwa liar yang lainnya, mereka pasti ada kompetisi atau ada interaksi di dalamnya yang nanti berhubungan dengan perebutan sumber daya alam atau perebutan kekuasaan, teritori, atau perebutan istilahnya perebutan untuk ke arah reproduksi atau seksual seperti itu. Itu dari saya. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Paham dari sini terkait dengan interaksi satwa liar?